Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Silakan. Kita ingin sewa jasa gitu Pak, jadi nanti kita jadi baju atau menjahit dengan desain yang mau gitu. Tapi setelah jadi desain yang kita inginkan itu tidak sesuai gitu. Di si penjahit minta 4, sedangkan yang si ini orang yang konsumen itu dia nggak mau bayar karena nggak sesuai dengan apa namanya ini dia gitu, desain dia gitu. Itu gimana punya? Yang kedua masalah mau nanya nasib nih Pak, ada kawan dia bilang katanya boleh dalam kitab yang umum boleh kita membatalkan nasab seseorang itu ada dalam kitab yang umum itu di sana disebut. Dalam kitab yang umum itu boleh seseorang membatalkan nasab orang lain. Baiklah. Yang pertama, apa itu tadi yang pertama? Oh iya, kita datang ke tukang jahit ya, menyewa jasa tukang jahit supaya ngejahitin baju kita. Kan tentu kita sebelum dijahitin sudah diberi pilihan potongan-potongannya kali ya sama tukang jahit, enggak? Oh jadi begini ya. Jadi kalau kita sudah mempekerjakan orang, lalu hasil kerjanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nah maka pindah dia dari ujrotul musamma kepada ujroh misil, dari upah yang dijanjikan di waktu akad kepada upah pasaran. Kalau upah yang dijanjikan di waktu akad misalnya 150.000, terus upah pasaran kerja ngejahit seharian taruhlah, kalau kerja ngejahit seharian ikut orang berapa, 75.000 lah ya, ujroh musamma 75.000, maka pindah dari ujrotul musamma, upah yang dijanjikan, pindah kepada upah pasaran. Upah pasaran. Jadi kita tetap harus bayar, ya, tetap harus bayar. Cuman ya bayarnya bukan pakai upah yang dijanjikan 150, tapi bayarnya pakai upah pasaran. Seperti itu. Nah untuk ke depan mungkin kita udah nggak percaya lagi sama dia kan, nggak mau lagi kita nyuruh dia gitu. Tapi tetap kita sudah menghargai jasa dia, walaupun apa itu kita bayarnya nggak dengan harga upah yang dijanjikan, karena dia nggak bisa mewujudkan motif yang kita inginkan. Nah seperti itu. Jadi walaupun kita jengkel tetap harus bayar gitu untuk jasa ngejahit deh. Cuman bayarnya pakai ujroh misil, bukan ujroh belum sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membatalkan nasab orang lain gitu ya. Yang kita ya ada katanya. Iya. Jadi masalah menetapkan nasab dan membatalkan nasab memang di dalam kitab-kitab fikih juga seperti dalam Fathul Mu'in ada pembahasannya ya, menetapkan nasab itu. Tapi tentunya setelah dilaksanakan sidang di pengadilan. Kalau terjadi sengketa, dilaksanakan dulu itu sidang di pengadilan. Biasa mendatangkan saksi-saksi, kalau ada saksi-saksi
nggak bisa ditetapkan si anu nasabnya si anu. Tapi kalau nggak ada saksi-saksi, maka nggak boleh ditetapkan si anu nasabnya si anu. Bahkan harus dibatalkan kalau memang sudah dinasabkan. Contoh, karena memang kita nggak boleh ya menasabin diri kita kepada yang bukan bapak kita gitu. Berdasarkan ayat ud'uhum li'abaihim dzalika huwa aqsat. Dulu Rasul pernah mengangkat anak adopsinya, anak angkatnya ya, yang bernama siapa itu? Zaid bin Haris ya. Dan diresmikan oleh Rasul itu di hadapan Quraisy segala bahwa Zaid bin Haris itu adalah anak saya yang berhak mendapatkan warisan dari saya. Akhirnya ditegurkan oleh Allah dengan diturunkan ayat di antaranya ayat ud'uhum li'abaihim dzalika huwa aqsat. Panggil mereka, nasabkan kepada bapaknya, itu yang lebih adil. Nah, setelah turun ayat ini, maka Rasul gak lagi menasabkan Zaid bin siapa namanya? Bin Haris kepada dirinya. Jadi dari ayat ini juga dapat kita ketahui bahwa masalah menetapkan nasab dan membatalkan nasab ya silahkan saja gitu, asal ada saksi-saksi yang kuat, baik dalam menetapkan nasab atau dalam membatalkan nasab. Silahkan saja.